Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibda'aduh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dengan nama Allah, dengan namanya Allah Ta'ala yang amat murah pada menanugerahi nikmat yang besar-besar lagi, amat menanugerahi nikmat yang sini-sini juga aku muliakan, aku mulai risalah ini. Alhamdulillahilladzi karama bani Adam wastafa minhumul ulama. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dan mudahan istiqamah dan bisa kita mengamalkannya nanti insyaallah dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai kitab ini yang bernama Kitab Darun Nafis, karangan Muhammad Nafis bin Idris Sidin, meninggal di Kalua. Beliau ini sejaman kurang lebih dengan Datuk Palampayan dan dikenal seorang mursyid, orang yang bisa membimbing orang kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian yang kita membaca kitab ini diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita juga bisa mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dianugerahi terbukanya hati kita untuk senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui jalan kita mempelajari ini kitab. Sebahagian ulama itu mengatakan bahwasanya mempelajari kitab ini haram kalau kadada makamnya, kalau kita itu bukan ahlinya. Haram kita mempelajarinya karena kita takutnya tersalah dalam pemahaman. Tetapi kitab ini kurang lebih dengan kitab yang kita selesaikan kemarin, isinya kurang lebih saja. Mudah-mudahan nanti yang kemarin kada paham di sini tambah paham lagi, seperti itu. Bukan kita ini menyombongkan diri dengan belajar kitab-kitab yang ma'rifat, ilmu ma'rifat, tidak. Tetapi kita sedikit-sedikit, mudah-mudahan nanti kita diberikan paham. Dulu kita belajar ilmu tauhid, walaupun umur kita ini belum lagi sampai di umur kita untuk belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat. Ulun dulu tuh belajar aja terus, paham kada paham kah, belajar aja di kampung. Belajar ilmu tauhid, ulun belajar macam-macam, ulun pelajari aja, termasuk belajar ilmu yang seperti ini. Ulun pelajari aja, paham kada paham, belajar. Nah itu umur masih di bawah 16 tahun belajar aja, ulun masih sekolah SMP dulu. Belajar ilmu tauhid, karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat itu, Aqidatul Iman namanya kitabnya. Belajar dengan orang yang ahli lah, belajar. Dulu itu guru ulun di kampung itu ada namanya Kaidarat, nama Sidin Muhammad Ramli namanya. Sidin itu kawan daripada orang Tabu Darat, kawan daripada Wali Katum. Sidin berkawan benar dengan Wali Katum itu. Jadi ulun belajar kalau di kampung dengan beliau itu, belajar dengan beliau. Ahli juga ilmunya Sidin, ilmu merajah ahli Sidin itu dulu. Ilmu merajah orang itu ahli. Belajar juga tahu kawan Sidin Wali Katum dulu itu, kawan oleh Wali Katum, ngaran pun sama dengan Wali Katum, Muhammad Ramli ngaran Sidin ya. Muhammad Ramli ya ngaran Sidin. Jadi Sidin sering menceritakan Wali Katum itu. Dulu Sidin memang kawan
dengan wali katum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi belajar itu kita paham, kada paham berkatnya dulu lah, berkatnya. Apalagi dengan seseorang yang makam seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada usah kita paham, duduk dengan sidin, duduk dengan orang yang seperti itu aja sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi karama bani Adam wastafa minhumul ulama. Bermula segala jenis pujian itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mulia, yang memuliakan anak Adam atau memilih anak Adam dan memilihnya ia daripada mereka itu akan ulama. Jadi semua Bani Adam ini sebenarnya mulia. Makanya kita itu memakan daging Bani Adam ini hukumnya haram. Haram itu bukan karena kada halal. Kita ini boleh aja memakan daging manusia, itu hukumnya halal aja. Cuma karena Bani Adam itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu haram memakannya di dalam ilmu fikih. Nah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi semua pujian itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat ini, apapun kita dipuji orang, apapun kita disanjung orang, kembalikan bahwasanya pujian itu bukan kepadaku, tetapi itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menerima akan itu pujian tadi itu. Sehingga kita kadang merasa jumawa, kadang merasa kita itu ujub dengan segala pujian tadi. Dan itu menjadi syarat kalau kita ini hendak hati kita itu bersih. Dihilangkan pujian, dihilangkan orang memuji kita, memuliakan kita itu kalau bisa di perjalanan kita salik itu jangan tapi suka dipuji orang. Jangan tapi suka dipuji orang, jangan tapi suka dimuliakan orang. Itu menunjukkan bahwasanya hati kita ini senantiasa memandang yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang dalam perjalanan salikin menuju mencapai ma'rifat itu, kalau bisa itu dihindari yang dimuliakan orang, yang dipuji orang. Karena apa? Apabila kita sudah terbiasa dipuji orang, kaina pian itu apabila kada dipuji orang atau kada dihormati orang, pian merasa sakit hati. Disitulah namanya hati kita ini sudah bertakluk dengan makhluk namanya. Bertakluk dengan makhluk namanya. Mengharap daripada makhluk berarti sudah. Nah disitulah yang menyebabkan kita ini kada bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bisa kita itu merasakan kelezatan daripada kita itu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita menjahirkan diri kita, menenggelamkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Berarti kita merasa diri kita ada, memiliki kemuliaan. Nah ketika seseorang itu belajar ilmu hakikat, belajar ilmu supaya mencapai kepada ma'rifat dan di dalam waktu pengamalannya, disitulah hendaknya inya itu jangan sampai suka dipuji orang, suka tasaddur anin nas, suka hendak bermuncul-muncul terus. Ulun ingat benar guru ulun adalah guru Muhammad Anang Ramli Bati-Bati. Pijar Sidin itu kenapa jadi banyak benar bala Sidin itu, padahal sama-sama wali lah Sidin menyambat. Itu Sidin karena suka bermuncul, suka bertimbul, suka masyhur jadi Sidin. Jadi banyak benar dapat musibah karena kemasyhuran itu Sidin. Karena kemasyhuran itu jadi Sidin, lalu orang banyak, lalu dia mendapatkan musibah. Musibah jahirnya bisa difitnah orang, bisa dihina orang, iyalah, bisa direndahkan orang kada senang karena masyhur tadi itu. Yang kedua, penyakit yang ada di hatinya, musibahnya, yaitu ketika seseorang itu, ketika dia itu merasakan itu lalu timbul ada ujub di hatinya. Tetapi mun sudah wali kada orang, mun sudah wali itu orang pandangan orang kada ada lagi hendak dipuji, hendak kada itu kada jadi masalah. Yang bermasalah ini kita yang waktu menjalani perjalanan ini, itu banyak yang kada tahan, yang gugur orang itu di situ dan kada sadar orang itu karena dipuji orang merasa hebat, merasa mulia di situ. Disitulah guru ulun itu menangati ulun, memperingatkan ulun, jangan hendak
Jangan hendak ini hendak itu jar Sidin. Dan alhamdulillahnya guru kita tuh kalau segala urusan jar Sidin itu tanggung jawab aku jar Sidin. Itu tanggung jawab aku, urusan dunia ikam urusan aku jar Sidin. Guru kita itu seperti itu, membimbing kita itu supaya kita ini benar-benar sampai kepada makam yang dikehendaki oleh beliau, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dikehendaki. Ini murabi mursyid yang bagus, kadang membiarkan anak muridnya yang didiknya itu terlalu cinta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya ia bujur-bujur cintanya tuh terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu menjalani perjalanan itu, sampai nanti akhirnya benar-benar diberikan makam mahabbah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, mudah-mudahan, masya Allah. Dan wastafa minhumul ulama, dan Allah Subhanahu wa taala itu memilih minhum daripada itu umat tadi, daripada Bani Adam tadi, mereka itu ulama, daripada orang-orang yang ahli ilmu. Jadi ada aja orang itu yang menuntut ilmu tapi dia kada ahli ilmu. Menuntut akan ilmu belum tentu bisa mengamalkannya. Orang yang bisa mengamalkannya pun belum tentu juga terbuka kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil kita tuntut aja ilmu. Tuntut aja ilmu. Kalau ada bisa kita amalkan, kita amalkan. Kita bisa mengamalkan itu sudah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk mengenalinya. Karena apa? Karena kita diberikan taufik oleh Allah taala bisa mengamalkannya. Makanya dari sekian banyak orang yang menuntut ilmu itu, misalnya 1000, paling yang bagus itu 100 biasanya. 100. Dalam 100 itu bisa ada 10 aja yang mampu mengamalkan pulang, yang bujur-bujur mengamalkan. Dalam 10 itu mutiaranya biasanya 1 aja biasanya. Mutiaranya di dalam 10 itu bisa 1 aja yang bujur-bujur, orang itu tembus kemana yang ke hadratullah itu. Jadi susah juga kita ini. Karena itulah kita ini berharap aja dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Kadang kita mengharapkan karamat, kadang mengharapkan jadi wali, mengharapkan jadi ulama, kadang aja tuntut aja ilmu itu menjalankan perintahnya sesuai. Sudah seperti itu. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah ulun ini menuntut ilmu ni ilahi anta maksudi, pian yang ulun tuju. Waridhaka matlubi, karidaan pian yang ulun tuntut. Nah, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala itu jangan ada yang lain di hati kita. Kalau inya ada yang lain di hati kita, Allah taala murka. Ujar Allah taala, ikam mengharapkan ridaku, tetapi hati ikamnya nak minta puji orang. Minta lihat ikam ni beramaliyah. Minta lihat ikam ni nang minta sambat ikam ni ahli ibadah. Ada aku rida jar Allah taala karena ikam menduakan aku, bahasanya tuh. Dan aku tahu jar Allah taala ikam tu menduakan aku. Ada rida bujur tujuan ikam pun aku, tetapi ternyata ikam tu kan bisa mendapatkan keridaan daripada aku karena di hati kita itu ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita ini dalam beribadah itu sudah kita ini tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya bujur lillahi taala. Aku kadang mengharapkan pujian manusia, aku kadang mengharapkan sanjungan manusia, aku kadang mengharapkan dilihat manusia, tetapi di hati ini ada masih aku nang merasa ba'amalia, aku nang merasa harat. Nah, disitulah pulang yang perlu kita bersihi hati kita tadi itu. Itu kita ini perlunya belajar, bukan sekadar ilmu saja yang kita dapat daripada guru, tetapi kita itu mengamalkan ilmu tadi harus di bawah bimbingan guru. Jadi orang itu kadang mengambil ilmu, khusus ilmu yang seperti ini, tetapi kadang dibimbing waktu mengamalkannya. Disitulah kadang-kadang orang itu kenapa kada bisa wasil, kada bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada di hatinya tadi akwan, yaitu selain daripada Allah taala. Siapa itu? Yaitu dirinya merasa dia yang mampu beribadah. Itu yang menjadikan di kita itu kada bisa wasil. Makanya semalam di dalam kitab Ikam disebutkan selama orang itu masih ada akwan, masih ada sifat keduniaan di hatinya itu termasuk dirinya, maka orang itu bisa gagal mencapai martabat wasil kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di antaranya itu menghilangkan itulah kita ini perlu belajar dengan cara apa? Dengan cara kita itu namanya mengamalkan ilmu tauhid, yaitu kita namanya mengamalkannya dengan musyahadah namanya. Benar-benar menyaksikan pada diri kita ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dilatih itu. Dilatih dengan zikir, dilatih dengan melihat, memandang, merasa pada diri kita ini sebenarnya semuanya itu kenyataan daripada adanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat dan mempunyai afal. Sehingga di waktu kita beribadah tadi benar-benar kita itu lenyap, ada merasa apa-apa, merasakan gerak kita digerakkan dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi kita beramaliyah itu sudah lezat, sudah kita sudah lezat dah. Kenapa? Karena kita memandang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, sehingga kita merasa lezat aja, merasa asik aja terus di setiap waktu kita. Ibadah kita kada berwaktu lagi. Ada lagi menunggu zuhur. Sebelum zuhur kita sudah mi'raj, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sembahyang zuhur, mi'raj juga. As-salatu mi'rajul mu'min. Sebelum lagi kita itu sembahyang sudah kita bertemu. Sesudah sembahyang bertemu juga. Ketika sembahyang bertemu juga. Terus 24 jam kita senantiasa memandang jamalullah, kamalullah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap yang maujud, pada tiap-tiap yang nampak yang kita lihat. Apapun yang kita lihat, kita dengar, semuanya kita kada lepas daripada memandang jamalullah, jamal, kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala, kesempurnaan, kamal kesempurnaannya, kesempurnaan sifat itu, sehingga orang itu asik tenggelam di dalam jamal, keelokan Allah Ta'ala, kamalullah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu asik harus seperti itu. Semua orang mahayal dulu ya. Itulah mahayal, jadi asik harus kayak bepandiran karena dia menyaksikan dengan basarianya seluruh yang ada ini kenyataan sifat apal yang sempurna. Nah, sama orang memandang misalnya biar limping tuh hangit, tapi nama ulah tadi adalah orang yang tercantik. Yalah, orang nambungas benar. Kadang memandang lagi limpingnya. Hendak inya limpingnya hangit kah? Hendak limpingnya itu nang manis kah? Kada memandang, karena di limping, di apam tadi itu acil nang maulah tadi itu nampak, acil inur tadi itu di situ. Jadi kan tidak peduli lagi nya. Ma orang yang sudah dalam keadaan musyahadah senantiasa memandang keelokan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada lagi orang itu memandang ini kada bagus, ini bagus, kada ada lagi nya, semuanya rata. Dipandangnya itu adalah kesempurnaan nur itu yang lengkap, itu seberataan. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah, rahmat harus itu makamnya orang itu makamnya nang makam wali. Namun kita ini kada lah. Bila kena musibah mengeluh kita inilah. Bila kena nikmat, oh alhamdulillah benar kita ini. Nah, itu kita itu. Kita. Nah, orang yang belajar ini itu supaya bujur-bujur zahir memandang, batin menyatakan. Zahir memandang seperti ini, batin menyatakan ini adalah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilihatnya, inilah namanya makam musyahadah namanya. Makam senantiasa kita menyaksikan terus. Karena kalau berhubungan dengan yang zahir, itu nanti berhubungan dengan syariat. Jangan kita padahkan kita, oh ini kesempurnaan Allah Ta'ala aja, sandal hilang kesempurnaan Allah Ta'ala. Amun kita bujur tapi kalau syariatnya ini bertentangan dengan hukum, pada usah dihukum gini sidin. Kenapa ya? Itu udah takdirnya Allah Ta'ala, udah kesempurnaan Allah Ta'ala. Ada semua orang mengerti ilmu itu. Kalau jahir misalnya berdagang, harus jual beli, ada hukum jual belinya. Ada hukum halal haramnya orang mencuri. Lain pian di makam sudah makam nang ikhlas bujur, biar punya pian diambil orang, pian kada apa-apa, kada jadi masalah. Karena itu makam pian misalnya sudah di makam itu belajar orang guru ikhlas, mobil diambil orang, ada bapak ulun, kendaraan diambil orang, kada bapak juga. Karena ulun itu sudah memandang semuanya itu milik Allah Ta'ala, nak diambilnya anak kada kah? Pas 3 hari 4 hari kada makan, kada berdiri mengaluh. Nah, itu berarti belum sempurna lagi namanya kita menyerahkan. Ikhtiarnya harus ada kita itulah. Ikhtiarnya harus ada, asbabnya kita pakai aja.
yang jahir. Masalah hakikatnya adalah pandangan batin kita memandangnya. Wa tara aidan minhumuz zuhda wal hukama wal qurama. Jadi ada yang dipilih ulama. Jadi ulama itu kadang mesti seberataan juhud, menjadi orang yang zahid, menjadi orang ahli hukama wal qurama dan mulia. Ini sudah makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya. Kita ini manusia itu dimuliakan Bani Adam seberataan dimuliakan Allah taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umatnya Nabi Muhammad mulia seberataan. Tetapi seberataan umat manusia ini Bani Adam ini ada yang jadi ulama. Nah, yang jadi ulama itu belum tentu dia orang nang zuhud pula. Orang yang zahid. Orang yang bujur-bujur zuhud. Zuhud ini bukan berarti kada sugih. Tetapi yang hatinya tuh kosong daripada memandang akan ini dunia, memasukkan akan ini dunia di hatinya tuh jarang. Terkecuali tadi jarulun zuhud yang sebenarnya itu adalah orang yang sampai kepada makam wasil itu kada ada zuhud yang sebenarnya lah. Kecuali orang yang makam wasil. Zuhud itu adalah kadada yang lagi nang diambilnya selain daripada nang dicintainya. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya kadada yang lain dicintainya. Jadi kalau orang itu misalnya berisi satu benda aja, tetapi dia cinta dengan itu benda, itu kada zuhud namanya. Makanya ulama itu ada yang zuhud, dan zuhud itu kada bisa yang sebenar-benarnya zuhud kecuali di hatinya itu kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu baru zuhud sebenarnya. Itu baru yang zuhud sebenarnya. Nah, ulama tadi itu ada yang sampai kepada makam zahid namanya. Ketika terbukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala atau wasil kepada Allah taala, disitulah dia melihat bahwasanya dunia ini kada ada artinya. Kenapa? Karena diliputi oleh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita itu ketika kita mencapai makam wasil, disitulah kita itu ditutup dah dengan kecintaan kita ini terhadap dunia itu. Kada dia. Makanya orang yang wasil itunya baikkah, adakah, kada ada, kayaknya kada pernah bersedih. Kada pernahnya mengeluh. Kenapa? Karena dia sudah nampak yang sebenarnya. Kadanya mengeluh, santai aja. Kada ada lagi orang itu memikirkan ini itu. Kada ada memikirkan isuk, santai aja. Ini orang yang benar-benar sudah di makam namanya wasil sehingga dia zahid. Karena di makam wasil itu orang itu sudah naik ke makam ainul yakin namanya, hakul yakin. Benar-benar sudah melihat kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sudah bertemu dengan orangnya. Ada kita tuh yakin aja rezeki ini jadi Allah Ta'ala menjamin. Tetapi kita masih mengeluh, masih kita itu. Karena apa? Karena kita belum sampai di makam wasil itu. Nah, makam wasil inilah yang perlu bimbingan guru kita itu. Waktu kita menjalani itu supaya kita itu di awalnya itu juhud tadi itu. Makanya guru kita kadang memberiakan kayak ini Jasidin, kada usah. Kada usah hendak minta muliakan orang. Kenapa kada jadi juhud cinta dengan dimuliakan orang. Bujur juga guru tuh di waktu kita perjalanan ini kada musugi. Nah, itu termasuk bini penyarikan, bini pengalahian dengan kita. Kenapa? Supaya bini itu pun kada masuk di hati kita. Itu perlu kita ketahui itu dalam perjalanan itu. Biar bujur aja adem ayam kelihatan orang misalnya di rumah kada ada apa-apa, kada bisa, tenang aja orang itu. Tapi bisa jadi bini, anak, keluarga itu menjadi musuh, memusuhi kita. Supaya apa? Inya kadang mengganggu kita beribadah. Dengan inya memusuhi kita, inya menjauh daripada kita. Dengan inya memusuhi kita seolah-olah seperti itu, kita ditambah lagi pandangan musahadah kita itu. Bahwasanya ini afalnya Allah Ta'ala, perbuatannya Allah Ta'ala. Sehingga hati kita kaum menyaksikan dan menimpa akan kita itu sakit hati kada. Bila inya sakit hati belum benar lagi musahadah kita. Jadi kita tuh senang aja melihatnya tuh senang seperti itu. Tapi mennya kawa gurai jangan bang ya. Ada tahan aku pemamayan ini ya. Bini pemamayan, anak penangisan lah waktu itu macam-macam yang mengganggu kita ini di hati. Semakin kita sayangi semakin benar kalinya. Dan kita itu jangan mengeluh, pandang di pandangan itu, pandang. Nah, itu kalau kita memusahadahkan tuh nyaman aja. Itu tadi teman kita nih lah musahadah apa nyaman aja musahadah nih ya. Nyaman musahadah aku memandang Allah Ta'ala nih nyaman sebenarnya nih. Itu kalau kita memandang. Amun kita nangkana kawalah pian memandang itu. Pian gering, sakit gigi.
Kawalah pian misalnya menjadikan sakit gigi itu nyaman, kawalah. Karena kita misalnya, kalau memandang nyaman aja kalau musyahadah, waktu sihat, waktu sigar, nyaman aja ini sebenarnya. Cuma bila ini pas kanan kita tuh kawalah kita memandang itu nikmat juga. Memandang itu jamalullah aja, sakit gigi, bisul, 3 biji misalnya diburit, belum lagi tambah sariawan, panas dingin, kada kau makan. Itu mengaluh lah kita. Nah, di situ ketika sesuatu itu kena dengan kita itu di waktu mengamalkan musyahadah, anak merasakan pian itu musyahadah, kita ini musyahadah nyaman kada di waktu itu. Kalau bujur kita musyahadah itu memandang nikmat, nah kita berikhtiar jaba obat, tapi kada mengeluh. Ini bila kita asik memandang itu, maka seberatan itu jadi nikmat jadinya. Karena kita memandang kesempurnaannya tadi. Lalu diberikan Allah Ta'ala, bujur-bujur kita memandang itu dengan kesempurnaannya dibukakan Allah Ta'ala kesempurnaan. Makanya wali itu kadang-kadang inya sakit itu tekuring ya. Kadang-kadang merasakan. Karena pandangan batinnya itu sudah mutlak melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itunya, jadi kan santai ya. Mau melihat orang, ulun dia kadang melihat guru itu tangis pian. Melihat guru sampai bangkak muhanya itulah. Bangkak kadang melihat sidin, kadang. Itu. Tapi sidin kadang mengeluh, kadang pernah kita mendampingi itu, sidin itu mengeluh, kadang dek. Kayak apa? Kadang dek sidin. Tetap aja ulun ni berkawa sama mengawali sidin garing dah. Orang garing dah. Kadang dek sidin. Kita ini malah kita nang melihat sidin mencontohkan bagaimana ketika sidin sakit, guru kita sakit itu tetap aja sidin dalam keadaan ibadah sunnah tetap dikerjakan. Ini orang nang wali, ada kita ini sihat menyekawat tinggalkan pengguru aja. Ini ribut kita ini, berarti di hati kita itu kada senang ketika menerima lagi itu. Orang itu senang terusnya. Jadi sehingga kada merasa lagi pada dirinya. Karena dirinya memang tidak ada pada hakikatnya. Ini benar-benar sudah merasakan banyak nikmat di setiap gerak dan diamnya itu. Apapun yang terjadi sudah orang itu merasa nikmat. Karena dia memandang semua yang diberikan itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang itu bisa memandang yang seperti itu, berarti orang itu makamnya naik. Itulah ketika mendapat musibah, para wali itu naik martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabarannya tadi. Seperti itu. Nah, makanya wali kutub jarulun itu, wali kutub itu ada wali itu nang wali kutub itu nang kada sakit di akhirnya itu. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi untuk menaikkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecuali dengan sakit itu. Karena dia berwiritan 24 jam sudah wali itu. Nang waktu digawinya, nang kada waktu digawinya juga musahadah senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabatnya itu naik dengan apa? Dengan disakitkan dia. Dengan sakitnya itu dia bertambah hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di makam salik tadi bisa aja bangkrut, bini sarik, bini penyarikan, itu di makam kita salik. Ada merasakan kita. Kalau orang di makam wasil, martabatnya tuh menimpa dia sudah. Karena dengan dia sudah musibah macam segala itu banyaknya itu. Yaitu dengan sakitnya, macam-macam. Sudah. Jadi orang wali itu banyak sandangannya aja. Banyak sandangannya. Bukan banyak. Ya seperti itu. Orang itu hendak mana jadi wali, dikiranya nyaman jadi wali itulah. Dikira orang bila wali guru nyaman dahulu nih hendak meluncat ke sana, hendak ke sini. Kadang seperti itu kadang mestilah. Walaupun misal wali bisa sembahyang di Makkah terus setiap waktu, kadang mesti kita diberikan keistimewaan itu. Ada juga orang tuh wali kutub pangkatnya tinggi benar, tinggi pangkatnya. Ini berkumpulan buhan wali. Ketika wali itu berkumpul, ada yang datang dengan angin, datang ke atas gunung. Di tempat pertemuan itu datang ke atas gunung dengan angin, datang. Ada dengan sejadah. Ada yang sekejap mata datang di tempat perkumpulan itu. Tapi perkumpulan wali itu kada dimulai. Ini cerita lah. Perkumpulan itu kada dimulai. Jurang kenapa kada dimulai? Maka sudah wali-wali ini berkumpulan dan seberatan. Yang datang, yang sekejap mata, yang pakai sejadah datangnya, dengan angin datangnya. Langsung datang di tempat perkumpulan di puncak bukit itu. Jurang kada kita mulai lagi kenapa? Menunggu pimpinan para walinya. Menunggu pimpinan walinya. Jurang di mana pimpinan walinya? Itu di bawah lagi sidin dia naik gunung. Kada bisa, kada apa-apa sidin. Berjalan berkayakat sidin naik ke atas gunung.
Pimpinannya kada mempunyai apa-apa. Bukan kada mempunyai apa-apa, karena batin sidin istiqamah memandang sidin daib. Kada ada isi apa-apa, tetap sidin dengan sifat basariahnya. Makanya wali itu karijian pian lihat terabangnya, biar sembahyangnya terangkat, jangan. Itu bisa kada tinggi martabatnya. Karena seorang wali itu ketika dia menampakkan karamatnya, disitulah aibnya muncul. Bersidin itu lain wali aja gitu, bilang sebenarnya kada ada kelihatan nang berjalan di banyu. Biasa aja sidin itu coba bulang kada pernah baju bertambah-tambah sidin itu. Padahal hati sidin lah yang menyatakan kepakiran. Pakir hati sidin. Jurang mana pimpinannya itu jurang. Nampak jalan di bawah tuh nah pimpinan para wali seberatan yang bisa terabang ini. Nah itu pimpinannya di bawah itu sidin. Sidin lagi naik gunung. Kada kawal sidin, kada terabang sidin. Itulah kalau orang itu martabatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka nampaklah sifat kehambaannya ketika itu. Jangan bila belum lagi jadi wali, kada menunjukkan sifat kehambaan, ampe ada sembahyang, ampe ada puasa. Aku nang paharatnya sudah, aku tupang sudah aja. Wah kau aja. Nah ya itu sudah. Ketika itu bila orang itu di makamnya sudah tinggi itu sering dah menundukkan dirinya. Nah, menundukkan dirinya, hatinya senantiasa tenggelam sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya ingat dijalankan, memandangnya ingat dipandangkan, sehingga dia tuh fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi wali itu karamat itu adalah aib, menunjukkan keistimewaan itu adalah aib. Terkecuali itu memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada kayak kita nih belum jadi wali, kena guru mun aku jadi wali insyaallah. Kada musim durian tuh ulun sudah mengambilkan pian durian. Belum lagi jadi wali, macam-macam kehendak. Orang wali itu malunya. Doanya aja mustajabah langsungnya malunya. Supannya tinggi seolah-olah istidrat itu. Nah itu orang nang wali itu. Jadi orang wali itu sebenarnya yang tinggi makamnya, semakin dia menyembunyikan dirinya itu lah, menyembunyikan dirinya dengan Allah Subhanahu, dan hatinya kadang hendak terganggu ya. Hendak terganggu, makanya sering berujlah, berhalwat, kada tapi bergaul dengan orang karena pingin dia senantiasa dengan kekasihnya. Nampak tadilah wahtara aidan minhum az-zuhda wal hukama wal kurama. Nah ini panjang ulun kisahkan. Allah Ta'ala itu memilih hambanya yang ulama tadi, ada yang zuhud, ada hukama, ada namanya nanti kurama. Nah itulah, itu berbeda-beda nanti makam kedudukannya, yaitu makam orang-orang yang mana di antara umat tadi dipilih menjadi ulama, dan ulama itu dipilih menjadi orang yang zahid. Ada juga yang dipilih dengan orang yang ahli hukama, ahli hikmah. Ada juga yang dimuliakan Allah dengan ahli kurama, yaitu dia bisa memuliakan orang, mengangkat orang derajatnya daripada derajat yang hina sampai kepada derajat martabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang jahid, orang hukama, orang kurama ini adalah makamnya adalah wali, namanya sudah mencapai martabat murabbi mursyid namanya sudah, karena dia sudah mendapatkan warid. Kalau hukama itu, kurama sama mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah. Nanti kita ceritakan itu masalah hukama dan kurama ini, bagaimana orang itu terbukanya sir minallah daripada Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga dimasukkan hikmah-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu disebut hukama, ahli hikmah namanya. Nah itu orang tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan futuhat kita untuk senantiasa kita ini istiqamah dalam menuntut ilmu, dan mati pun kita dalam keadaan niat menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.